Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan, edisi 27 Juli sampai 2 Agustus 2025, terambil di dalam kitab 2 Tesalonika 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberi lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah telinga untuk kami mau mendengarkan firman, dan berilah kami kerendahan hati untuk mau dinasehati dan ditegur oleh firman. Agar dari firman-Mu ini Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menjalani hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ampuni dosa kami agar layak kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan bungkus kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12, diberi judul ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dari firman Tuhan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 diberi tema iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Saudara-saudara, tema ini yang menjadi alasan dari Rasul Paulus untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam doanya.
Paulus bersyukur karena boleh mendapati ataupun melihat jemaat yang ia injili tetap berpegang teguh pada iman mereka, atau mereka memiliki iman yang semakin bertumbuh atau semakin bertambah, dan juga kasih terhadap orang lain yang semakin kuat. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2, di sana dikatakan bahwa Paulus selalu menyebut mereka di dalam doanya, atau ada mereka di dalam doa Paulus, dikarenakan Paulus merasa senang, Paulus merasa bangga, Paulus merasa kagum dengan iman yang mereka miliki, di mana sekalipun mereka harus menderita karena adanya penindasan dan penganiayaan, tetapi mereka tetap bertahan di dalam iman. Artinya Paulus merasa bahwa tidak menjadi sia-sia segala pemberitaannya kepada mereka. Saudara-saudara, mengucap syukur hendaklah menjadi kebutuhan di hidup kita, sehingga kita pun membiasakan diri kita untuk mengucap syukur di setiap saat dan dalam keadaan apapun kita ini. Sebab kalau kita mau jujur, banyak sekali orang Kristen yang lupa bersyukur. Contohnya, ketika kita mau tidur, kita meminta di dalam doa kepada Tuhan supaya kita boleh tidur dengan nyenyak, supaya kita sepanjang malam dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita bisa tidur dengan nyenyak karena ada penjagaan Tuhan sepanjang malam yang telah kita lewati, tapi sayang ketika kita bangun di pagi hari, maka ada banyak orang yang lupa bersyukur kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah tolong dia, sudah memberi dia tidur yang nyenyak sepanjang malam. Alasan orang untuk tidak mengucap syukur banyak. Telatlah, banyak kesibukanlah, banyak pekerjaanlah, dan lain sebagainya. Contoh lain juga adalah ketika hari ini kita melakukan pekerjaan, maka kita meminta kepada Tuhan di dalam doa supaya kita dikasih kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk melakukan pekerjaan kita. Atau kita berdoa supaya pekerjaan kita boleh dilancarkan, boleh dimudahkan oleh Tuhan. Nah, setelah kita boleh melakukan pekerjaan sepanjang hari itu, setelah kita boleh merasakan bagaimana Tuhan memudahkan dan melancarkan pekerjaan kita, tapi sayang banyak orang yang juga lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, padahal berkat Tuhan pekerjaannya boleh dilakukan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita lupa mengucap syukur setelah yang kita inginkan kita dapati. Padahal sekalipun itu tidak kita dapati, tetaplah kita harus mengucap syukur. Tetapi sedangkan yang kita inginkan didapati, toh seringkali kita lupa untuk mengucap syukur. Apalagi sesuatu yang kita tidak dapati akan lebih membuat kita untuk lupa mengucap syukur. Padahal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita selalu harus belajar untuk mengucap syukur. Baik itu yang membuat orang senang, tapi juga yang membuat orang sedih ataupun ada dalam penderitaan. Saudara-saudara, apa sebenarnya masalah yang terjadi di jemaat Tesalonika yang membuat mereka menderita karena ditindas dan dianiaya? Pertama,
Itu datang dari orang-orang yang membenci mereka karena menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus, atau karena mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudara, ikut Yesus memang tidak mudah, harus pikul salib. Seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika yang harus menanggung cercaan, olokan, serta aniaya fisik karena iman kepada Yesus. Tapi bayaran atas ketekunan iman, atas kesetiaan kepada Tuhan sangatlah mahal. Firman Tuhan kita katakan, pertama, kita akan menerima mahkota kehidupan kekal. Kedua, pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali atau hari penghakiman, maka orang-orang yang menindas akan mendapatkan ganjarannya, yaitu kebinasaan kekal. Sebaliknya, orang-orang yang tertindas atau yang tetap setia kepada iman, yang tetap bertahan di dalam iman, akan mendapatkan kehidupan kekal. Saudara-saudaraku, masalah yang kedua yang terjadi di jemaat Tesalonika yang membuat mereka menderita karena ditindas dan dianiaya adalah pemberitaan bahwa Tuhan mau datang. Akhirnya jemaat dibingungkan oleh pemberitaan bahwa Tuhan akan datang. Dan dampak yang ditimbulkan, ada sebagian jemaat yang pada akhirnya tidak lagi mau bekerja karena berpikir bahwa percuma lagi untuk bekerja karena Tuhan mau datang. Saudara-saudara, sehingga Rasul Paulus dalam suratnya memberi nasihat kepada mereka supaya mereka tetap bekerja. Karena yang terpenting di sini bukan menunggu kapan Tuhan akan datang. Sebab tidak ada satupun orang yang tahu kapan Tuhan itu akan datang. Sehingga jika ada orang yang berkata bahwa Tuhan akan datang hari ini, bulan ini, tanggal begini, tahun begini, maka itu tidak benar. Karena kesaksian firman mengatakan bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena yang terpenting di sini bukan menunggu kapan Tuhan akan datang, tapi yang terpenting di sini adalah persiapan kita tentang kedatangan Tuhan. Sudahkah kita siap jika Tuhan akan datang? Kesiapan kita dilihat dari kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga jika Tuhan datang kapanpun dia datang, tidak ada rasa takut dari kita karena kita sudah siap untuk kedatangan Tuhan itu. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk berpegang teguh di dalam iman. Ada banyak faktor penyebabnya. Saya mengangkat 3 faktor. Pertama, karena godaan dunia yang menggiurkan. Saudara, banyak orang tidak mampu melawan godaan dunia yang menggiurkan, seperti harta, takhta, bahkan cinta, yang menyebabkan banyak sekali orang Kristen yang goyah imannya atau yang pada akhirnya menjual iman. Ada orang lebih memilih daripada susah, daripada menderita, lebih baik meninggalkan iman. Padahal sebenarnya biar jotorang susah, biar jotorang menderita, asalkan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, faktor yang kedua yang membuat orang tidak mudah berpegang teguh di dalam iman adalah karena penderitaan yang berat. Tidak selamanya penderitaan itu dipandang buruk atau tidak baik bagi kita.
Sehingga kita menolak untuk menderita atau tidak mau menderita. Tapi penderitaan itu juga ada baiknya. Sehingga kita perlu merasakan penderitaan di kehidupan kita. Kalau penderitaan itu tidak ada, maka sulit iman kita akan bertambah. Maka sulit iman itu akan bertumbuh. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan, kesengsaraan menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidaklah mengecewakan. Artinya, dari penderitaan kita dididik, kita dilatih untuk tabah, untuk sabar, untuk tahan uji, dan untuk berpengharapan kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita tahu tabah itu seperti apa kalau kita tidak pernah merasakan penderitaan? Bagaimana kita tahu tahan uji itu seperti apa kalau kita sendiri tidak pernah merasakan penderitaan? Bagaimanapun kita tahu pengharapan itu seperti apa kalau kita sendiri tidak pernah menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, apa yang membuat kita bertahan dalam penderitaan? Atau apa yang membuat kita kuat menghadapi penderitaan? Saudara-saudara, jawabannya, sebab tidak ada hal yang lebih membahagiakan di hidup kita selain daripada menerima kehidupan kekal. Karena bayaran atas penderitaan sangat luar biasa yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang setia hingga akhir, yaitu sorga. Itu berarti tidak rugi kita hidup meskipun harus menderita karena iman kepada Yesus Kristus atau karena melakukan yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Karena kado yang dikasih oleh Tuhan mahal harganya, yaitu hidup kekal atau sorga. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terakhir faktor ketiga yang menjadi penyebab kita tidak berpegang teguh di dalam iman adalah karena ketidakpercayaan kita pada kemahakuasaan Tuhan. Seringkali karena beratnya pergumulan, karena banyaknya beban dalam kehidupan, banyaklah masalah persoalan yang dihadapi, membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan sanggup membela kita dan menolong kita. Seringkali keraguan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan menggoyahkan iman kita. Karena kita hanya fokus kepada masalah kita, kepada persoalan kita, kepada penderitaan kita, bukan kepada Tuhan kita. Sebab kalau kita fokus kepada Tuhan dan bukan pada penderitaan kita, kita akan tahu, ada pula keyakinan bagi kita bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasanya Tuhan. Tuhan tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Saudara-saudara, karena itu menjalani kehidupan yang ada. Sebagaimana Paulus yang terus berdoa untuk jemaatnya agar tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Maka marilah kita juga senantiasa rajin berdoa. Karena melalui doa kita meminta supaya di hari-hari kehidupan yang kita jalani ini, kita pun akan senantiasa teguh pada iman kita, atau kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi hadiah kado yang indah, yang luar biasa yang disediakan Tuhan untuk kita, maka kita akan miliki, yaitu sorga atau kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari firman-Mu kami belajar pentingnya hidup berpegang teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sungguh pun kami tidak sanggup dan mampu Tuhan, jika kami hanya mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintaran kami.
Tapi kalau kami mengandalkan Tuhan di dalam, maka apapun yang kami hadapi, seberat apapun penderitaan, apapun penganiayaan, penindasan yang datang menimpa kami, tidak akan sekali-kali membuat iman kami goyah ataupun membuat kami meninggalkan Engkau Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami lewat pekerjaan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melawan setiap godaan dunia yang menggiurkan. Agar kami pun mampu Tuhan untuk tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan firman. Terberkatilah mereka dengan segala berkat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita melalui MTPJ edisi 27 Juli sampai 2 Agustus. Kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan biarlah terberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.